Tadi dia lebih takut jabatannya daripada takut kepada Allah. Ulama mengatakan dari kesyirikan terbesar itu tidak ditegakkannya hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita bertemu dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah, di studio sudah hadir dua narasumber yang akan membincangkan masalah ini. Yang pertama adalah Ustadz Haji Wildin Airdani. Sadani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Beliau adalah salah seorang ketua ya di Dewan Dakwah Kota Bogor. Ya. Kemudian ada Ustadz Rais Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kesempatan ini kita membincangkan tema tadi terkait dengan paranormal, dan ternyata kalau ditelisik lebih jauh juga, Sadani mungkin juga mengamati ya, para pejabat kita juga sebetulnya banyak yang terlibat atau melibatkan ya hal paranormal ketika mereka ingin mencalonkan diri, entah jadi pejabat ya di level nasional bahkan ya, daerah, kabupaten, provinsi gitu ya, atau pejabat-pejabat yang ingin naik pangkat di golongan. Nah itu informasinya juga begitu ya, tidak sedikit yang datang ke paranormal atau dukun lah gitu ya, untuk bagaimana agar niatnya untuk naik pangkat atau menduduki posisi tertentu itu menjadi lebih mulus ya, lebih mudah ya. Ini kalau kaitannya dengan fenomena seperti itu, menurut Sadani bagaimana memandangnya? Ya, sebenarnya kita cukup prihatin ya dengan kualitas para calon pejabat dan juga pejabatnya. Dulu ketika saya masih jadi pengurus MUI di Kota Bogor, Ustadz Haji Ray dan Ustadz Syukur ya, bagian pengawasan, penelitian, pengkajian aliran-aliran menyimpang, aliran sesat, kita sering melakukan investigasi kepada kelompok-kelompok yang katanya ulama, yang katanya kiai, tetapi ternyata prakteknya perdukunan. Ya, salah satu aliran yang kita tidak bisa sebutkan namanya, itu kita pernah mendatangi tempat tersebut karena dia bisa meramal, bisa menaikkan jabatan dan sebagainya gitu ya. Kita masuk, tentu bukan saya yang masuk ya, saya suruh orang gitu kan, suruh orang untuk masuk di situ. Kemudian ternyata yang mengisi daftar hadir pernah ke situ itu tidak hanya pejabat-pejabat ya pimpinan Bogor gitu ya, tapi ternyata secara nasional datang ke situ. Jadi setelah diwawancara dan sebagainya, mereka pada umumnya ingin tadi menjadi menteri, ingin naik jabatan, dan supaya jabatannya juga tetap berlangsung lama, tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Jadi masih percaya model begitu. Ini kita sedih sebenarnya kalau kualitas pemimpin kita yang katakanlah mungkin muslim yang ngakunya, tapi pemahaman tauhidnya seperti itu kan, ini sangat-sangat naif ya. Makanya kita prihatin, dan dulu makanya saya waktu masih di MUI itu gencar untuk menjelaskan masalah-masalah seperti ini ya, supaya rakyat dan umumnya kaum muslimin termasuk tadi calon-calon pemimpin tidak terlibat hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah ketika itu bagus gitu ya, dengan pencerahan dan sebagainya paham. Tapi setelah kesini lagi makin parah gitu ya, ternyata rezim semakin kesini semakin parah. Kaitannya dengan fenomena seperti itu yang begitu marak ya kita lihat ya, dan itu ternyata bukan hoax ya. Ustaz tadi pernah sampai lihat langsung ya ke tempatnya, ke tempat prakteknya, tertulis nama-nama yang pernah datang ke sana. Ini kan bukan hoax artinya. Nah ini kan miris ya tadi, bahwa kita negeri mayoritas muslim ya. Tapi kenapa praktek seperti itu banyak dilakukan, bahkan justru oleh orang yang barangkali juga mereka punya gelar haji, bahkan mungkin ada yang tadi Ustadz atau kiai misalnya, yang ingin naik pejabat, naik jabatan tadi, mungkin melakukan itu. Kenapa kira-kira dengan kondisi itu? Iya, sebenarnya pemahaman tauhidnya itu saya pikir sebatas urusan istilah anak muda barangkali urusan perut kali ya, atau urusan kehormatan dunia ya, sehingga dia menilai seolah-olah dunia itu akan menjadi terhormat apabila memiliki jabatan atau seperti tadi keulamaan. Nah itu menurut saya sih talbis iblis bagi para ulama, para pejabat. Kalau kita baca buku Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi itu kan jelas sekali, semua manusia ini menjadi target tipu daya setan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan surat Al-Hijr ya, mulai dari ayat 39-40 di situ.
Setan kan sudah bersumpah ya setelah dilaknat Allah, oleh karena engkau melaknat aku ya, mengutuk aku bahwa aku adalah sesat, maka aku akan menipu ya umat manusia atau Bani Adam ya sampai hari kiamat. Kan dia minta dipanjangkan umurnya tuh di surat Al-Hijr 39 tadi ya. Sebelum-sebelumnya itu diperpanjang umurnya, kemudian diberi kelonggaran Allah untuk diberi panjang umur sampai hari kiamat, tapi dia bukan untuk bertobat tapi untuk menipu manusia. Dan menipu manusianya tadi memandang baik perbuatan yang kufur atau perbuatan yang buruk, seolah-olah itu kebaikan karena membawa manfaat tadi. Ada kemungkinan membawa manfaat. Nah, inilah masalahnya ya, manfaat itu seolah-olah duniawi sifatnya, padahal itu adalah penipuan. Tapi iblis juga mengatakan ya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis ya, inna ibadaka minhumul mukhlasin, kan di dalam kalimat itu ayat yang ke-40 kan bilang begitu. Iblis itu merasa tidak mampu kepada orang yang mukhlis. Nah, orang yang mukhlis itu apa sih? Mukhlis itu artinya kan rela diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali kalau kita hubungkan misalnya dalam surat Al-Baqarah 21, 22 kan di situ Allah mengingatkan, wahai sekalian manusia ya, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan dirimu dan orang-orang sebelummu atau bapak-bapakmu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kan begitu. Kemudian di ayat 22-nya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tanpa tiang langitnya, bumi sebagai hamparan bagimu, kemudian menciptakan awan, mengarah awan dan menciptakan hujan ya, dengan hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman untuk rezeki bagimu, gitu kan ya. Oleh karena itu janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan, fala taj'alulillahi andada di situ. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sandingan-sandingan di dalam menyembah Allah, sedangkan kamu mengetahui. Ulama-ulama ini kan sebenarnya mengetahui. Yang disebut musyrik itu kan sebenarnya bukan nggak percaya kepada Tuhan, bukan tidak yakin adanya kekuasaan Allah, tapi di dalam meminta karunia dari Allah itu dia menggunakan sandingan. Ya, sandingan. Allah kuasa, tapi kalau misalnya kita nggak lewat orang-orang terdekatnya yang dianggap lebih dekat sama Allah, khawatir kalau doanya nggak diijabah. Mereka lupa bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan penting. Jadi itu harus dijadikan keimanan. Di situ kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan dengan suatu apapun. Fala taj'alulillahi andada. Jangan kamu mengambil tandingan atau sandingan di samping Allah. Nah ini, apalagi kalau kita hubungkan surat Al-An'am ya Bang Haji ya. Al-An'am itu kan ada kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Nah, mestinya ulama pada paham ini. Orang muslim kalau yang rajin sholat, saya pikir kalau iftitahnya Allah Akbar kabiro dan seterusnya ini kan dibaca, berarti kan sumpah setia kepada Allah. Nah, inilah sebenarnya pemahaman tauhidnya, itulah yang perlu kemudian untuk diluruskan kembali. Tapi meluruskan orang-orang seperti itu kan nggak mudah, karena apa? Dia punya kedudukan lebih tinggi, dari sisi ilmu gelarnya juga mungkin lebih tinggi, dia sudah profesor, doktor, kiai haji misalnya begitu ya. Kemudian pejabat atau jabatannya juga tinggi, jadi merasa seolah dirinya benar. Nah, inilah kesombongan yang ditipu dayakan oleh setan iblis tadi. Jadi begitu. Itu barangkali awalan juga ya. Jadi artinya memang tadi saya bilang kemanfaatan atau kemaslahatan yang lebih utama dibanding tauhid ya kalau seperti itu. Ya kan? Sehingga kemudian tauhidnya dikalahkan karena melihat ada manfaat yang sedikit sebenarnya di depan mata. Tapi manfaatnya manfaat materi dunia sebenarnya. Manfaat materi bukan manfaat dalam arti ketenangan jiwa. Enggak, tenang. Mereka nggak tenang juga ya. Iya, tenang karena kesyirikan itu memiliki bahaya besar ya. Saya tulis dalam buku ini, mohon maaf saya bukan iklan saya tulis dalam buku ini bahaya kemusyrikan itu minimal ada 9 yang semuanya itu tidak hanya kepada dirinya sendiri, tidak hanya urusan dunianya, jabatannya, hartanya, tapi juga urusan akhiratnya, keluarganya dan masyarakatnya. Bahaya besar itu. Jadi dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Baik, ya udah. Sekarang ke Ustaz Jirai, kaitannya dengan fenomena tadi, begitu banyaknya praktek-praktek syirik ya di masyarakat kita hari ini. Kemudian juga dihubungkan dengan ternyata penguasa atau para pejabat tadi juga terlibat di sana. Sehingga kemudian tidak aneh kebijakan yang mereka buat aneh-aneh juga. Kebijakan yang mereka buat ya seolah-olah justru malah tadi semakin menjauhkan umatnya atau masyarakat kita dari Islam ya. Ya kebijakan terbaru misalnya contoh ya,
BPIP bikin aturan yang membuat anggota paskibraka nggak pakai kerudung misalnya, itu kan salah satu ya. Kemudian yang lain apa? Baru saja juga viral di Jakarta ada satu rumah sakit yang melarang gitu ya, diindikasi melarang karyawan atau dokternya pakai hijab misalnya. Itu kan contoh-contoh ekses ya dari para pejabat yang secara tauhid dipertanyakan ya. Nah ini bagaimana Ustaz Ray memandang kaitannya dengan kebijakan lah ya para penguasa untuk menjadikan masyarakat ini lebih baik ya, tentu dengan bertauhid kepada Allah, tapi faktanya justru berkebalikan. Bagaimana Ustaz? Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sederhana melihatnya. Tadi Ustaz Dhani sudah panjang lebar ya menjelaskan persoalan itu ada di masalah ketauhidan. Nah, pertanyaan kita sekarang yang diharapkan oleh Allah itu ketauhidan seperti apa? Saya melihat kehidupan hari ini itu, tauhid itu hanya ada dalam diri-diri kita. Kita tuh terkadang suka bingung sendiri, oh kita ini memahami Allah, harus kita sembah, tapi di sisi lain ada orang melakukan di luar ketauhidan. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, poinnya adalah kita hidup dalam sistem sekularisme. Saat sekularisme itu ada hari ini, suka tidak suka, hari ini yang mengatur kita adalah sistem demokrasi, di mana asasnya sekularisme, menjauhkan agama dari kehidupan. Jadi agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan. Sehingga siapapun, karena memang asasnya seperti itu, jadi orang kembali kepada masing-masing. Masing-masing pun akan ambrol dengan kondisi itu, karena melihat tadi syirik itu sudah jadi hal yang lazim. Akhirnya dia coba mengikuti fakta yang dilakukan oleh pejabat yang lain. Ada orang mendapatkan keberhasilan yang tadi Pak Sadari sampaikan itu semua. Padahal sudah jelas, pada saat orang mencampakkan agama, mencampakkan Islam, mencampakkan akidah Islam, itu kehidupannya pasti Allah sudah pastikan. Apalagi ini jelas syirik. Syirik itu diantara 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nomor 1 gitu. Nah, syirik itu ditempatkan nomor 1. 7 besar dan nomor 1. Artinya apa? Bisa kalau kita tetap concern dengan kehidupan yang sekularisme ini, fenomenanya bukan berkurang, faktanya kan makin kesini makin banyak, makin besar. Kenapa? Di satu sisi negara tidak bisa ikut campur. Fungsi negara dalam Islam itu salah satunya. Tidak bisa atau tidak boleh? Tidak bisa. Tidak bisa dan tidak boleh, karena aturannya ada memang nggak membolehkan. Betul, tidak bisa karena dalam negara seperti ini yang tidak diatur dengan Islam itu apa namanya, penjagaan akidah umat tidak dilakukan. Ingat, di antara makosid syariah yang 8 itu satu adalah Hizbuddin, menjaga agama, menjaga akidah. Sekarang kan dibiarkan. Nah, jadi artinya gini Ustaz, kalau itu masih menjadi asas hidup kita, sekularisme, fenomena ini bahkan tidak akan berkurang. Ustaz ngomongnya berbuih-buih pun, terus berdakwah, kita butuh institusi yang akan menjaga akidah Islam supaya sekularisme itu tidak ada menjadi cara hidup kita. Baik, Ustaz. Gue sebelum ke sana ya, kaitannya dengan tadi fenomena pejabat. Kita bicara pejabat ya. Pejabat kan bukan orang bodoh ya. Mereka orang pintar, sekolahnya tinggi gitu ya. Ilmu agama kita yakini juga mereka punya lah ya, walaupun juga mungkin ya tidak sebagaimana kalau ustadz atau kiai lah gitu ya. Tapi paling tidak mereka punya pandangan yang mungkin minimal sama, bahwa namanya syirik, datang ke dukun, datang ke paranormal tidak boleh gitu ya, dalam Islam dilarang gitu. Tapi tadi saya sampaikan pangkalnya sekularisme ya, pemisahan agama dari kehidupan gitu ya. Nah, kalau pejabat itu sendiri ya melakukan itu, apakah memang semata-mata karena faktor ketidakpahaman tadi, karena dilandasi oleh sekularisme tadi, atau paham tapi sebenarnya tetap melakukan karena ada yang tanda kutip ya mungkin entah memaksa atau mungkin ini karena dikondisikan misalnya, atau ada faktor yang lain kira-kira? Saya mengatakan begini ya, dari asas sekularisme itu akan memberikan dampak banyak, bisa ke person, komunitas, masyarakat termasuk negara. Kurang lebih begini, saat orang mengatakan, oh ini urusan saya. Asas sekularisme kan Almania itu individualisme. Jadi artinya itu urusan saya.
Walaupun dia mungkin sekolahnya tinggi, seorang ustadz, di tengah di masyarakat dikenal sebagai tokoh, dia mungkin menjabat di departemen-departemen yang baunya Islam, seperti di Kemenak, di MUI dan lain-lain. Faktanya kan tidak. Kenapa Ustaz? Saat ini keputusan politik itu yang jarang orang pahami. Keputusan negeri ini mengambil politik yang bukan Islami, di mana itu keputusan politik itu akan berdampak kepada kehidupan nyata. Artinya apa? Kehidupan itu akan diambil dari keputusan politik. Contoh misalnya gini, oh hari ini bukan Islam yang dipikirin, tapi yang lain. Nanti kehidupan itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Apa contohnya misalnya? Hari ini misalnya, dia mengatakan, saya kalau dengan cara normal, kenapa pendidikan itu, oh saya cukup pintar. Cukup pintar, malah mungkin gelarnya kiai, tapi itu hanya sekedar ilmu, belajar itu. Kan sekularisme itu kan sudah dibatasi, sudah digaris, sudah diberikan satu barikade. Oh Islam itu hanya sebagai ilmu. Kalau dipakai untuk diterapkan itu ada di apa namanya, di print gitu. Di offset ini. Jadi ada kesan begini, Islam itu yang boleh dalam sekularisme itu yang bisa diatur-atur. Kalau yang Islam untuk mengatur itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya Islam kafah, ada yang menjaga Islam, ada yang menjaga akidah Islam, itu tidak boleh. Kenapa? Negara sudah intervensi, maka sudah asas sekularisme, nggak boleh bawa-bawa. Baik. Gitu, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz Dhani, kaitannya dengan apa yang mesti kita lakukan ya, melihat fenomena seperti itu, terutama ya satu bagi para dai lah ya, karena para dai tentu kan harusnya concern terhadap persoalan seperti ini ya. Yang kedua juga tentu adalah bagi umat Islam secara umum di Indonesia ya, itu bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya kan gini, secara umum kalau kita, mohon maaf saya mesti jelaskan pula, dasar negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa, artinya la ilaha illallah itu. Kalau diteruskan kan berarti yang Muhammad Rasulullah kan begitu. Mayoritas muslim, mestinya itu jadikan dasar bagi ulama-ulama kita atau katakanlah yang ngaku muslim lah gitu ya. Ketika jadi pejabat apa saja di level mana saja, ya cobalah jangan sampai kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu hanya sekedar di mulut, kemudian dia takut mewujudkannya di dalam kehidupan dia gitu kan. Nanti kalau sudah keluar jadi pejabat baru vokal, berani, ya agama diacak-acak dan sebagainya. Ini kan naif menurut saya. Jadi sumbernya memang kesyirikan tadi. Dia nggak yakin bahwa Allah itu pemberi kuasa, pemberi kehormatan, kemudian pemberi kedaulatan, istilahnya begitu ya. Tidak yakin bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Khawatir gitu kalau misalnya dia berbicara ketuhanan kemudian diterapkan dalam setiap kehidupan, kemudian nanti uangnya jadi kurang gitu ya, atau jabatannya jadi turun. Padahal itu kan ketakutan itu adalah ketakutan zon tadi sebenarnya, dari syaitan tadi yang menghasut supaya dia menjauhi Islam. Pinternya seperti itu setan itu, kalau kuliah ya mungkin udah profesornya udah berkali-kali sejak zaman dahulu kan tahu kondisi manusia. Nah kita sebenarnya kan punya keyakinan yang kokoh, iman kepada takdir itu kan ada takdir baik, takdir buruk. Rizki itu juga sudah ditetapkan, nggak bakal tukar, dihalang oleh siapapun pasti tetap akan datang lewat mana saja. Jabatan juga kalau sudah ditetapkan pasti akan datang. Tak perlu dipertahankan pakai ini dan itu. Tapi ketika kemudian itu ditutup dengan fata morgana tipu daya setan tadi, memandang baik perbuatannya sebenarnya buruk, ya seolah itu kebaikan. Nah, repotnya ulama-ulama kita, sekali lagi, ulama-ulama kita tidak merdeka, tidak istiqomah, tidak komitmen terhadap sumpahnya. Padahal ulama itu kan pewaris para rasul. Dia akan disebut pewaris para rasul manakala dia mewarisi ajaran Rasul untuk mendakwahkannya dengan segala cara, dengan segala tantangan, hambatan, ancaman, intimidasi, kriminalisasi dan sebagainya. Tapi kita mestinya berani, ya nggak akan terbunuh. Saya ingat satu hadis Nabi begini, sesungguhnya di sisi Allah itu ada hamba-hamba yang terbebas dari ancaman pembunuhan, kemudian juga rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, hidupnya juga nyaman-nyaman saja. Kemudian dia juga meninggalnya di tempat tidurnya sendiri, tapi dia kualitasnya di sisi Allah adalah syuhada. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Konsisten istiqomah dengan tauhid. Jadi begitu. Dia konsisten. Nah, rakyat Indonesia mesti dibimbing seperti itu.
Artinya para dai juga harus mulai mengarahkan dakwahnya itu tidak Iya. hanya masalah-masalah sosial, tapi juga masalah tauhid Betul. yang juga penting ya Iya, untuk iya. dijelaskan. Benar, ini makanya kita kan berharap nih aktivis dakwah ini yang gelarnya juga secara gelar formal ya, pendidikan formal juga bagus-bagus. Jadi aktivis masjid, misalnya dia memberdayakan masjid nanti supaya ekonomi maju, tapi didasari dengan tauhid tadi bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Mestinya kan begitu. Ya, nah ini ulama-ulama juga harusnya begitu. Jangan kemudian seperti Bal'am bin Bauro ya, yang dijelaskan itu. Bal'am bin Bauro itu ulama marja ya, artinya ulama yang doanya diijabah Allah, menjadi rujukan umatnya. Tapi kemudian dia dihadiahi kekuasaan, lupa. Ya mestinya kekuasaan itu untuk mengajak penguasa atau untuk mengajak rakyatnya tadi Hizbuddin ya, menjaga agamanya, kemudian nafs ya, supaya terlindungi hawa nafsu manusia, termasuk nasab. Betul, banyak. Nasab itu kan berarti kan Betul. umat Islam itu manusia yang beriman tuh ya harus kelihatan nasabnya sama-sama orang beriman. Jangan kemudian dicampur aduk dan sebagainya. Sekarang ini dengan perilaku kesyirikan kan akhirnya nggak jelas nasabnya, kebalik-balik. Apalagi dengan nasab itu kan yang berhak untuk menjadi imam atau menjadi pemimpin kan yang nasabnya jelas, bukan hasil zina kan gitu ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i kan begitu, orang hasil zina nggak boleh jadi imam. Tidak boleh. Meskipun dia fasih, meskipun dia pendidikannya tinggi, tidak punya hak itu dan tidak boleh diberikan hak menjadi imam. Nah ini kan contoh sebenarnya. Nah yang seperti ini saya kira ulama-ulama kita paham, cuman pahamnya nggak berani. Karena takut miskin, takut dibully, takut nggak dikasih jabatan dan sebagainya. Nah keyakinan itulah yang mestinya dibangun. Tidak akan ada gitu kan kalau misalnya ulama yang istiqomah, kemudian ya Rasul kan ketika suruh berhenti dakwahkan tauhid kan akan ditawari kekuasaan kan di zaman di Mekah itu kan, supaya berhenti ya, dikasih kekuasaan, dikasih harta, bahkan mau dicarikan istri yang paling cantik ya supaya nggak mendakwahkan tauhid. Rasul mengatakan seandainya matahari diletakkan di tangan kananku ya Bang Haji ya, atau bulan diletakkan di tangan kiriku, kemudian aku dilarang untuk menyeru tauhid ini, ya maka aku tidak akan terima itu ya sampai Allah berikan kemenangan atau aku binasa karenanya. Nah itu artinya ulama itu yang begitu. Ini ijtihadnya kadang-kadang kayak angin puting beliung gitu ya, manfaat dunia ya, manfaat dunia yang dicari ya. Walaupun kita yakini juga masih ada ulama-ulama mukhlis hari ini ya, yang banyak sebenarnya ya. Tapi mungkin nggak terekspos saja, Ustaz. Tidak terekspos dan tadi tidak dimunculkan dan bukan tidak dimunculkan Bang, sengaja ditutupi dan terus tidak boleh. Bahkan ada ancaman juga mungkin bagi kalau ulama yang mukhlis dan kritis itu dikriminalisasi. Nah itu dia. Oleh rezim yang ada. Ya saya bukan berarti apa-apa ya, saya termasuk bagian yang dikriminalisasi ya sejak zaman dahulu gitu kan, dia dituduh Wahabi, dituduh radikal, bahkan mau dicoba menjadi teroris. Tapi saya masih fine-fine aja sampai sekarang. Ya yang penting kan kita asal ngomongnya itu bernas pakai dalil gitu ya. Kemudian apapun yang kita ucapkan itu jelas-jelas tujuannya bukan untuk nyari jabatan, untuk emosi sesaat dan sebagainya. Ya aman-aman saja, dicari-cari kesalahannya ya cuek-cuek aja lah kita. Yang lebih penting ini Ustaz, saya lihatnya begini. Saya coba mengambil intisari dari Ustaz Dhani. Harusnya tuh begini, saat kita tahu kehidupan Islam, ini yang seperti ini yang diorganisir, yang dibiarkan oleh penguasa tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Ya, itu tidak pernah terjadi kesyirikan, klinik yang dibangun oleh negara atau ada pembiaran oleh negara. Iya. Harusnya berpikir itu. Akhirnya orang tuh berpikir, oh iya persoalannya yang tadi saya sampaikan awal, sekularisme itu dimunculkan. Kalau sekularisme muncul, itu bukan makin sedikit, makin besar. Karena hak negaranya tidak boleh hadir kan? Nah, pada saat negara hadir, yang para ulama mengatakan, fuqaha mengatakan negara itu harus khilafah. Baru itu tidak akan muncul kesyirikan yang diorganize oleh negara, yang dijaga oleh negara, yang dibolehkan oleh negara. Itu saya cari di buku-buku, saya tidak ketemu. Gitu. Ada mungkin, tapi itu tidak terdengar oleh negara. Akhirnya apa kalau terdengar seperti itu, penjagaan negara itu akan lebih hebat, akan lebih strong untuk melihat, untuk menyelesaikan persoalan itu. Negara itu kan punya sifat ijalatil mungkar. Bukan kita, Ustaz Dhani, saya atau kita semua hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada meninggalkan kemungkaran.
berbuat kebaikan. Negara tuh karena dia punya salahiyah, punya wewenang untuk meninggalkan, untuk menghilangkan kemungkaran, termasuk tadi syirik itu memang tugasnya menghilangkan. Jadi harusnya tadi poinnya adalah kita harus memang merindukan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, adanya mala yatimul wajib pabihi bahwa wajib. Wajibnya itu tegaknya khilafah sehingga kewajiban yang lain bisa terlaksana. Hukum-hukum Allah bisa terlaksana, keburukan bisa hilang. Kemudian Imam Malik mengatakan seperti apa? Kemuliaan satu kaum bila dilihat kemuliaan bagaimana kaum sebelumnya. Mulia. Nah, hari ini Allah turunkan ajaran. Ingat, khilafah itu ajaran Islam. Dan itu adalah hukumnya sama seperti sholat. Sama seperti puasa. Yang hari ini mungkin jadi dikriminalisasi tengah umat. Kalau saya lihatnya mungkin belum paham. Kita mesti dakwah lebih banyak. Yang poin kedua, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para ulama, saya lakukan terus. Edukasi terus gitu. Tapi ingat, persoalan utama hari ini tadi. Tidak tegaknya hukum Allah yang dijaga oleh negara. Itu Ustaz. Iya. Kalau begitu, kalau Sadani memandang, mungkin nggak praktek-praktek kesyirikan yang hari ini dipertontonkan dengan begitu bebas gitu bebas, ya? Ya. Bisa dihentikan nggak dengan kondisi seperti sekarang gitu? Ya kalau pemimpinnya meyakini bahwa dia adalah orang beriman dan selalu bertakwa, mestinya bisa. Seperti mohon maaf, wakil presiden kan punya hak untuk itu sebenarnya. Dia punya jabatan loh, presiden loh, ya kan? Jadi mantan ketua umum MUI, ya kan? Itu kalau dia ngomong tidak boleh ada kesyirikan di dalam masalah urusan negara seperti tadi. Dia ngomong begitu itu didengar, yakin aja. Dan kalau ketika dia ngomong begitu kemudian dibully oleh yang lain, umat pasti bela. Betul. Apalagi greget ya. Kalau bicara tentang akidah, tauhid itu kan ada tauhid rububiyah. Iya. Apa artinya rububiyah? Ini kan baru masalah satu, syirik. Nah, ulama mengatakan dari kesyirikan terbesar itu tidak ditegakkannya hukum. Iya. Syirik terbesar tidak ditegakkannya hukum Allah. Ini baru soal ini, gitu, klinik dan sebagainya. Padahal itu ada persoalan besar yang hari ini mungkin orang terlupakan karena persoalan utamanya pun dia tidak clear. Oh, ini masalahnya hanya kemiskinan, masalahnya hanya kebodohan. Padahal harusnya seorang pemimpin itu tadi menyinggung Ustaz Dani, pemimpin itu dia tuh berada di kepemimpinan dia tuh hanya untuk menegakkan hukum Allah. Dalilnya sangat banyak. Iya, ya kan? Artinya itu kenapa kita tidak sentuh Ustaz gitu. Mohon maaf nih saya kritik host ini, kenapa tidak disentuh tentang syirik yang paling besar tidak ditegakkannya hukum Allah. Itu harusnya itu jadi podcast berikutnya. Ya bisa, betul itu. Kenapa? Ini kesannya kita cuek gitu. Cuek itu apa artinya? Saya ingat dengan satu hadis ya. Man mata fi bunukihi bayatan mitan jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa di pundaknya tidak ada bayat kepada seorang khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu dibuat penegakan hukum Islam. Tidak ada bayat kepadanya untuk menegakkan hukum Islam, dia mati dalam keadaan dosa besar. Artinya apa? Ini tegakkan. Dan insya Allah penegakan ini yang tadi saya katakan, tegaknya hukum Islam, ini persoalan ini kecil. Persoalan-persoalan yang lain juga kecil. Karena penjagaan yang dilakukan oleh negara itu dilakukan maksimal. 8 penjagaan negara itu bisa dilakukan oleh negara. Dan kita tidak bisa berharap pada hari ini yang negaranya memang cuek. Masing-masing gitu kan. Balik, oh ya silakan ente, yang penting anak tidak. Itu Ustaz, mungkin itu. Baik, kalau saya sih memandangnya gini Ustaz. Jadi negara ini sebenarnya kan diwariskan Allah kepada orang-orang yang beriman. Artinya kan gitu ya, dengan kekayaan yang melimpah. Tapi justru penyelenggara negara atau orang-orangnya kita ini sebenarnya yang tidak ada keinginan untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang mukhlis tadi. Ya, kalau menjadi yang mukhlis kayaknya nanti urusan jadi ribet. Padahal justru mukhlis itu bahagianya luar biasa. Akan terciptalah itu kemakmuran, gitu ya, kedamaian. Karena Islam ini kan mengajarkan kedamaian. Coba kalau ditegakkan hukum, ya perzinahan nggak boleh ada, ya pencurian tidak boleh ada. Kan orang dengan seperti itu kan jadi ngeri berbuat dosa kan gitu kalau itu ditegakkan. Ya dengan tidak ditegakkannya hukum Islam, Bang Haji ya, ini penjaranya kan jadi penuh. Kalau penuh itu kemudian yang hukumannya lebih berat itu cuma didenda 5.000. Koruptor ya, masalah timah. Kan mengerikan gitu. Tapi kalau dihabisi langsung dengan cara hukum Islam kan aman gitu kan, jadinya aman. Akhirnya orang nggak berani berbuat, penjara nggak penuh, kemudian
anggaran apa namanya itu APBN ya, tidak digunakan untuk itu nyuapin para pelaku-pelaku kejahatan, koruptor dan sebagainya. Kan itu bisa untuk membangun sekolah, untuk membangun jalan-jalan, tidak perlu ngutang misalnya gitu, utangnya riba lagi gitu ya. Untuk membangun apa namanya ya sarana-sarana umum lah. Saya pikir itu kan luar biasa. Saya pernah tulis dalam buku Bahaya Indonesia Menuju Keruntuhan itu. Kalau seandainya ya setiap orang di penjara itu membutuhkan dana 50.000 untuk satu orang narapidana, 50.000 itu apa ya, untuk kamarnya, untuk makannya, ada penerangan listriknya dan lain sebagainya, kan tentu ada hitungannya, katakanlah sehari 50.000 lah. Nah kalau ada sekian puluh ribu penjara-penjara seluruh dunia, itu anggarannya sudah berapa? Kita bayar pajak, kita apa dan sebagainya, digunakan untuk biayai kriminal perusahaan negara. Itu kan bahaya. Makanya memang harus tegakkan sistem Islam ini. Baik. Terakhir ingin ke Ustaz Ray lagi ya. Kaitannya dengan tadi Ustaz Ray menyinggung kesirikan oleh sistem. Bagaimana kemudian kalau misalnya ada seorang calon pemimpin lah yang dia soleh, yang tadi mukhlis kata beliau. Kemudian dia terpilih jadi pemimpin tertinggi di negeri inilah misalnya. Itu ada jaminan nggak dengan hanya dia seorang diri atau mungkin dia dengan timnya lah gitu ya, tapi dia pribadi ya. Sebenarnya sistemnya masih seperti sekarang ya, tadi antum bilang sekuler itu ya, itu ada jaminan nggak bahwa hukum Islam tadi bisa diterapkan, termasuk kesirikan bisa dihilangkan ya, kemiskinan dan segala macam problem yang kita hadapi hari ini bisa diselesaikan? Baik, itu pertanyaan saya pikir yang paling bagus. Tadi hadisnya sudah disampaikan. Artinya gini, kenapa Rasulullah SAW panutan kita dalam perubahan masyarakat itu kita tidak contoh? Karena itu kan pertanyaannya. Nah ini kenapa Nabi menolak jabatan yang tadi beliau sampaikan tentang kekuasaan, tentang harta, itu kan di Mekah itu. Artinya apa? Saat Nabi menolak mesti ada sesuatu, tidak hanya sekedar dia berkuasa. Ternyata ada 3 marhalah yang Nabi lakukan. Kalau di kitab-kitab sirah yang hari ini mungkin luput di kalangan hamilud dakwah, itu ada 3 tahapan Ustaz. Jadi pertama ada taskif. Umat itu, pandangan Nabi saat itu di Makkah itu belum siap menerima Islam, sehingga umat itu harus dikuatkan dengan Islam. Makanya bahasa beliau tadi dakwah, kalau bahasa saya adalah 2. Dia ta'lim dan takwin. Dia belajar Islam, kemudian disiapkan takwin, kader dakwah. Jadi kalau hari ini orang baru belajar ta'lim, belum masuk gitu, karena dia baru ta'lim, kayak sekolah, kayak madrasah. Kayak universitas juga. Kayak universitas. Jadi tadi dia belajar untuk ilmu. Saat hari ini misalnya Nabi dicela, Islam dilecehkan, tidak ada pembelaannya. Faktanya apa? Di pesantren itu tidak ada yang membela saat seperti itu, karena dia belajar untuk ilmu. Nah, di tahapan pertama itu Nabi mengedukasi sampai saatnya tepat, sehingga itu umat itu menghendaki perubahan. Saya kadang melamun begini, kenapa ayat ini wailul lil mutaffifin itu turun di Mekah? Padahal itu udah ayat hukum. Iya, hukum betul. Kenapa turun di Mekah? Ternyata kondisi saat itu diceritakan kebiasaan penguasa Quraisy saat itu tuh curi di mana? Curang, membunuh anak perempuan yang lahir. Umat itu yang dikoordinir oleh Nabi itu disiapkan. Sampai itu umat itu siap dengan peristiwa hijrah itu. Taskif yang pertama, yang kedua tafaul ma'al ummah. Dia berinteraksi dengan umat sempurna. Umat itu siapa? Bisa tokohnya, bisa umumnya. Jadi siapa itu? Ada tentaranya, ada militernya, ada para kiai dan sebagainya. Sehingga dia itu sama memiliki Islam, memiliki agamanya sendiri untuk memperjuangkan. Ini yang selalu kita coba sinergikan dengan siapapun. Yang terakhir itu adalah Islamul Hukmi. Islamul Hukmi itu terjadi di mana? Setelah peristiwa hijrah. Jadi saat Nabi hijrah, apakah Nabi lari? Tidak, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu di sana disiapkan mukri pertama. Mus'ab bin Umair mempersiapkan umat di sana sampai saat tepat bayat Aqabah 1-2, akhirnya Nabi hijrah ke sana. Langsung Nabi menerima itu pembinaan Islam dan Nabi tidak menolak. Kenapa? Karena umat itu sudah dikondisikan, umat itu merindukan kehidupan Islam yang sebelumnya kehidupan yang luar biasa keburukan. Mungkin seperti hari ini. Saya lihat itu. Jadi harusnya yang kita jadikan contohnya Nabi, bukan
Montesquieu, bukan Rousseau, bukan Plato, bukan. Nabi aja gitu. Jangan yang lain. Iya, artinya tadi kalau pertanyaan saya tadi bahwa kalau ada individu yang baik, soleh dan mukhlis tadi Tidak bisa. tidak jaminan. Belum cukup. Iya, Belum cukup. Secara individu udah cukup, tapi secara sistem mungkin belum. Belum Karena cukup. berat, ya. Iya, makanya jadi gini. Tadi saya ingin coba berikan ilustrasi dulu seperti apa Nabi. Nah, dia seperti apa gitu. Kan Nabi itu dia dikenal perjuangannya dari awal. Harusnya itu orang-orang Madinah tuh protes. Saat Nabi hijrah itu ternyata Nabi posisinya sedang menuntut unta. Abu Bakar di atas. Oh, pasti ini yang di atas yang Rasulullah kan? Karena yang di bawah ternyata tidak, tertipu semua. Nabi saat sampai di Madinah itu Nabi sedang menuntut unta itu. Artinya apa? Poin ini mengatakan bahwa ini butuh dakwah, butuh kerja keras. Umat itu disiapkan yang tadi saya ceritakan. Jadi ini bukan pekerjaan person, ini pekerjaan jamaah. Karena perintah menegakkan itu pun bukan pekerjaan orang, pekerjaannya berjamaah. Wal takum minkum ummatun yadillahu. Itu Ustaz. Baik. Jadi ini memang harus ada podcast sendiri. Jadi Iya, nanti panjang. Sobat Muslim sepertinya habis podcast ini kita lanjut dengan sesi berikutnya. Iya. Tentang kesirikan sistemik atau struktural ya. Kalau individual hari ini kita bahas. Ustaz Dhani mungkin ada yang disampaikan untuk closingan saat ini silakan. Jadi saya setuju bahwa kehidupan kita ini kalau sebagai Muslim kan panutan kita hanyalah Rasul. Ya. Apa yang dilakukan Rasul itulah yang harus kita jadikan panduan. Karena kita harus ittiba saja sebenarnya. Rumus-rumus kekuasaan, rumus-rumus kemuliaan, rumus-rumus keadilan, kemakmuran semuanya itu kan sudah dipraktekkan oleh Rasul. Betul. Ya sampai di boykot ya nggak boleh ada yang berinteraksi, nggak boleh ada yang ngirim makanan itu gara-gara bersumpah tadi kan. Itu harusnya menjadi apa namanya filosofi dakwah perjuangan kita. Semua level yang memang ingin Islam itu tegak secara kafah ya mesti arahnya ke sana dan memberikan contoh ke sana. Tapi juga harus kita kejar tadi. Kalau zaman Rasulullah ada sahabatnya, ada panglima perangnya, ada kalangan anak-anak remajanya, ada kalangan wanitanya, ya, kemudian para tajir atau para pedagang, ya kan. Nah ini semuanya harus kita dekati. Tapi setelah kita dekati itu ya kompak, mestinya gitu. Jangan kemudian wah punya pemahaman masing-masing, akhirnya bergeraknya masing-masing. Jangan sampai terjadi seperti itu nggak akan kena. Karena meskipun satu orang punya kekuatan seperti katakanlah pewaris para nabi, benar-benar pewaris para nabi, tapi dia pegang pimpinan sendirian, ya bubar gitu kan, tetap tidak bisa. Jadi oleh karena itu ini kita harus dakwahkan terus dengan cara yang apa namanya, yang berani gitu loh, nggak boleh merasa takut untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya kira itu nanti kalau kita bisa gerakkan panglima apa namanya angkatan perangnya gitu kan, itu sebenarnya bagus ya. Islam ini kan sebenarnya luar biasa lengkapnya. Dan zaman dahulu itu para pendiri itu masalah Ipolek Sosbud Hankam itu sebenarnya udah bagus. Hankam rata kan, ideologinya ketuhanan yang Maha Esa, politik siasanya adalah syariat Islam ya gitu kan. Ya, sosbudnya sosial budaya juga budaya Islami. Sekarang budaya yang tidak Islami justru malah muncul. Kemudian ekonomi Islami, pertahanan keamanannya juga kan. Rakyat punya hak untuk ikut membela negara ini kan, sekarang enggak. Rakyat ingin bela negara malah dikriminalisasi ya. Baik, nanti kita sesi berikutnya untuk tadi kaitan dengan struktural atau sistemik ya. Iya. Akhir Zat, closingnya silakan Zat lagi. Iya, jadi harusnya kalau kita kembali kepada tema hari ini, bicara tentang kemusyrikan atau kesyirikan, itu kalau kita melihat tadi yang saya sampaikan sebelumnya, dari mulai zaman Nabi SAW sampai Utsmani, 13 abad yang panjang itu waktunya, itu tidak terjadi. Artinya kita butuh negara yang menjaga fenomena kesyirikan itu tidak. Apalagi yang distrukturisasi oleh negara. Mesti kita merindukan itu. Yang kedua, dakwah terus kita harus sampaikan. Bahwa ini tentang syirik itu masalah mendasar. Malah aneh. Kalau tentang kemusyrikan yang mendasar itu orang tidak paham. Iya. Aneh itu. Apalagi itu ada di pundak para ulama yang melakukan itu, para pejabat yang pendidikan cukup mendasar, Ustaz, miris. Jadi artinya ini pernah diterapkan Islam itu, dan hal-hal ini tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan Allah selalu berikan pertolongan kepada kita, berikan istiqomah, dan kita bisa sinergi dengan umat sehingga umat itu paham persoalan kita tuh hari ini adalah tidak tegaknya hukum Allah yang dijaga oleh negara, dan negara itu harus khilafah, bukan yang lain. Allah. Baik, ya terima kasih Ustaz Dhani
atas bincang peduli hari ini, sobat muslim semua. Jadi apa yang sudah kita bincangkan hari ini seputar fenomena paranormal ya di kalangan pejabat ya, termasuk di dalam acara-acara nasional, itu tentu bukan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Itu dilarang dan bahkan termasuk dosa yang paling besar, dosa syirik ya. Bahkan itu kita sebagai umat Islam tentu juga harus tetap mengkritisi apapun yang dalam pejabat sepanjang itu memang keluar atau lari dari jalur atau dari jalan menurut syariat Islam. Nah, oleh karena itu penting kita semua sebagai umat Islam terus mengingatkan, terus bermuhasabah pada para penguasa agar mereka tetap berada di jalan yang benar, jalan Islam. Insya Allah sampai ketemu lagi. Ada satu hal yang tadi saya baru sampaikan, Ustaz. Mohon izin, Ya. 1 menit. Ada hadis Rasul menyatakan begini, apabila siapa yang mendatangi dukun dan peramal, ahli hikmah atau tadi para pawan-pawan dan sebagainya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nah itu kan berarti keras sekali. Keras sekali. Ya itu aja barangkali tambahan yang. Baik, terima kasih Ustaz Dandi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.